Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Naomi Watts. Artis bernama lengkap Naomi Ellen Watts ini lahir tanggal 28 September tahun 1968. Ia adalah seorang artis berkebangsaan Inggris yang memenangkan nominasi Academy Award tahun 2003 lewat film 21 Grams. Artis yang terkenal lewat film King Kong ini mulai berkarir di dunia film sejak tahun 1986. Watts berpacaran dengan aktor Liv Schreiber sejak tahun 2005. Pada tanggal 26 September tahun 2016, Watts dan Schreiber mengumumkan perpisahan mereka, setelah 11 tahun bersama. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Mulholland Drive. Film ini menceritakan seorang gadis muda yang masih polos bernama Betty diperankan Naomi Watts, yang memiliki impian yang tinggi untuk menjadi seorang selebriti terkenal, yang menginjakkan kakinya untuk pertama kali di Los Angeles. Di sana Betty bertemu dengan seorang wanita bernama Rita diperankan Laura Harring, yang sedang mengalami amnesia dan lupa akan dirinya sendiri. Rita mengidap amnesia karena kecelakaan mobil yang dialaminya pada malam sebelumnya. Dengan rasa iba, akhirnya Betty membantu Rita untuk menemukan jati dirinya. Film drama thriller garapan sutradara David Lynch ini mendapat rating 7,9 di IMDb. The Ring. Film ini merupakan remake dari film horor Jepang berjudul Ring atau Ringu. Setelah kematian mengerikan keponakannya, Rachel Keller diperankan Naomi Watts, seorang wartawan muda, menyelidiki rekaman video misterius yang dapat membunuh penontonnya dalam waktu 1 minggu. Beberapa teman Rachel lain pun ada yang secara tiba-tiba meninggal, setelah menonton video yang sama dengannya. Yang lebih menakutkan adalah kematian teman-temannya itu berlangsung secara bersamaan, bahkan tanpa sebab-sebab yang jelas. Film horor supranatural garapan sutradara Gore Verbinski ini mendapat rating 7,1 di IMDb. King Kong. Film King Kong yang dirilis tahun 2005 ini, mengisahkan tentang produksi film yang digarap di sebuah pulau. Seorang aktris bernama Anne Darrow diperankan Naomi Watts, bekerja sama dengan produser Carl Denham alias Jack Black, dalam pembuatan sebuah film. Akan tetapi mereka malah tersesat ke pulau tengkorak yang dihuni kera bertubuh besar atau King Kong. Masalah mulai muncul ketika King Kong menangkap Anne dan jatuh cinta padanya. Film petualangan yang seru garapan sutradara Peter Jackson ini mendapat rating 7,2 di IMDb. The Pine Vale. Walter Fan, seorang ahli bakteri yang bekerja di Hong Kong, mendapati istrinya Kitty diperankan Naomi Watts selingkuh. I'm afraid that you have taught me a bigger from you when I married you. You were selfish and spoiled. Walter memberikan dua pilihan kepada istrinya, diceraikan dan menanggung malu, atau ikut dengannya ke Cina Selatan, ke sebuah wilayah yang sedang terjangkit wabah kolera, dan sedikit sekali orang yang pulang dalam keadaan hidup. Karena tak sanggup menanggung malu, Kitty pun bersedia ikut dengan suaminya. Dia yakin sekali Walter mengajaknya ke sana dengan harapan wabah penyakit tersebut akan membunuhnya. Akan tetapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Film drama dengan background pemandangan alam yang indah, garapan sutradara John Karen ini mendapat rating 7,4 di IMDb. Eastern Promises. Film ini berkisah tentang seorang bidan bernama Anna Hitrova diperankan Naomi Watts, yang terseret masalah dengan keluarga mafia Rusia yang tinggal di London, Inggris. Seorang perempuan remaja tewas ketika melahirkan bayinya. Anna menemukan sebuah buku harian dari ibu sang anak, dan sebuah kartu nama. Meskipun keturunan Rusia, Anna tidak bisa berbahasa Rusia, sehingga ia mendatangi alamat dalam kartu nama tersebut, untuk mengetahui asal-usul ibu dari bayi yang malang. Namun siapa sangka, bahwa niat baik Anna, membawanya terjerumus dalam permasalahan mafia Rusia. Film drama thriller mafia yang menegangkan garapan sutradara David Cronenberg ini mendapat rating 7,6 di IMDb. The International. Film ini mengisahkan tentang seorang agen Interpol Louis Salinger alias Cliff Owen, dan seorang jaksa bernama Eleanor Whitman diperankan Naomi Watts,
yang sedang menyelidiki sebuah kasus kejahatan besar dalam sebuah bank niaga fiksi bernama International Bank of Business and Credit, IBBC. Keduanya bersama-sama menyelidiki kasus bisnis perdagangan senjata ilegal senilai 200 juta dolar, dan kasus korupsi yang secara terorganisir dilayani oleh IBBC. Film action thriller garapan sutradara Tom Tykwer ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Fair Game. Film ini terinspirasi dari kisah nyata mengenai seorang jurnalis The New York Post, Judith Miller, yang terpaksa harus mendekam di penjara setelah ia menolak permintaan pemerintahan Amerika Serikat untuk membuka rahasia siapa narasumber yang ia gunakan dalam sebuah berita yang ia tulis. Film ini mengambil ceritanya dari sudut pandang Valerie Plum diperankan Naomi Watts, seorang agen CIA yang ditulis beritanya oleh Judith Miller. Kasus ini sempat begitu mengguncang Gedung Putih dan pemerintahan Presiden George Bush, yang ketika itu sedang menghadapi banyak pertentangan akibat invasinya ke wilayah Irak. Film drama politik garapan sutradara Doug Liman ini mendapat rating 6,8 di IMDb. The Impossible. Film ini diangkat dari kisah nyata luar biasa tentang satu keluarga yang selamat dari terjangan tsunami tahun 2004. Maria diperankan Naomi Watts, Henry suaminya, dan 3 putranya, mengisi liburan awal musim dingin mereka di Thailand, menikmati surga di negara tropis. Namun pada tanggal 26 Desember saat mereka sedang bersantai di sekitar kolam renang setelah perayaan Natal pada malam sebelumnya, sebuah deruman mengerikan terdengar dari pusat bumi. Maria membeku dalam ketakutan ketika ombak besar menerjang tepat ke arah mereka, yang membuat mereka tercerai-berai. Film tragedi bencana alam garapan sutradara Jaya Bayona ini mendapat rating 7,5 di IMDb. Adore. Lily diperankan Naomi Watts dan Rose diperankan Robin Wright, adalah 2 orang ibu yang telah bersahabat cukup lama. Lily memiliki seorang putra bernama Ian alias Xavier Samuel dan Rose juga memiliki seorang putra bernama Harold alias James Frecheville. Hubungan persahabatan antara Lily dan Rose terjalin dengan sangat baik dan harmonis, begitu pula dengan kedua anak mereka. Look. Oh, come on, give us a break. It was a long time ago. Saking harmonisnya, anak dari Lily, Ian, rupanya menyimpan rasa suka pada Rose, sahabat dari ibunya sendiri. Secara diam-diam, Rose dan Ian rupanya sering melakukan hubungan mantap-mantap saat semua orang telah tertidur. Sampai suatu malam, anak Rose, Harold, menangkap basah mereka. Hi. I don't think he's here. Why did he come to see Ian? Mendengar hal ini, tentu saja Lil tidak langsung percaya padanya, sampai akhirnya secara perlahan semua rahasia gelap tersebut mulai terungkap. Film drama garapan sutradara Anne Fontaine ini mendapat rating 6,2 di IMDb. Diana. Film ini berlatar 2 tahun sebelum kematian Putri Diana. Masa-masa itu digambarkan sebagai masa yang begitu mengganggu batin sang putri. Setelah pernikahannya dengan Pangeran Charles gagal, Putri Diana diperankan Naomi Watts, jatuh hati kepada seorang spesialis jantung asal Pakistan yang bekerja di Rumah Sakit Brompton, London, Hannah Khan alias Navin Andrews. Treat me like a princess. It's almost as if he doesn't know who I am. Tak ingin tersiar ke publik dan kerajaan, Putri Diana berhubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Hannah. Find a way for us to be together. Film drama biografi garapan sutradara Oliver Hisby Eagle ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Sunlight Junior. Melissa diperankan Naomi Watts, seorang kasir di sebuah minimarket bernama Sunlight Junior, harus bekerja keras shift demi shift, dan menghadapi bosnya yang kurang ajar setiap saat. Dia juga harus menghadapi mantan pacarnya, Justin alias Norman Reedus, yang terus mengikutinya. Pacarnya, Richie alias Matt Dillon, seorang penyandang disabilitas, sehari-hari tinggal di motel kecil dan kumuh, sambil bekerja sebagai tukang reparasi elektronik. Dengan uang yang terbatas dan kurang adanya prospek ke masa depan, tiba-tiba Melissa hamil dan membuat situasi mereka berdua pun harus berubah, demi sang jabang bayi. Film drama garapan sutradara Laurie Collier ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Demolition. Davis Mitchell alias Jack Gyllenhaal adalah seorang pria yang berprofesi sebagai bankir sukses. Namun, kehidupan Davis berubah seketika,
saat ia kehilangan sang istri dalam sebuah kecelakaan. Wife had died 10 minutes earlier. Suatu ketika, Davis kesulitan saat mengambil cemilan di sebuah mesin makanan otomatis. Koinnya masuk ke mesin, tapi cemilan pilihannya tidak bisa keluar. Davis melayangkan surat protes ke perusahaan penyedia mesin ini. Namun, isi surat Davis tak hanya berisi keluhan semata, ia juga menuliskan kisah kehilangan istrinya dalam surat tersebut. Surat tersebut kemudian diterima Karen Mareno diperankan Naomi Watts, customer service yang menangani keluhan pelanggan, dan merasa iba setelah membaca kisahnya. Karen kemudian menghubungi Davis dan berniat membantunya untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Film drama komedi garapan sutradara Jean-Marc Vell ini mendapat rating 7 di IMDb. Shut In. Film ini berpusat pada kehidupan seorang psikolog bernama Mary diperankan Naomi Watts, yang tinggal di pedesaan terpencil. Ia mendapatkan tugas untuk merawat Stephen yang mengalami lumpuh sebagian, setelah mengalami kecelakaan bersama ayahnya. Sejak ayahnya meninggal, kehidupan Stephen ditanggung oleh Mary. Ia yang memandikan, memberi makan, hingga menggantikan pakaian Stephen. Mary juga punya tugas mengurus Tom, selain mengurus Stephen. Kehidupan Mary baik-baik saja hingga Tom hilang pada suatu malam. Sejak Tom hilang tanpa jejak, Mary mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mary mencoba minta tolong ke orang lain perihal teror yang dialaminya. Namun, tidak ada yang percaya. Film thriller psikologi garapan sutradara Farren Blackburn ini mendapat rating 4,8 di IMDb. The Book of Henry. Film ini menceritakan tentang ibu tunggal yang tinggal di pinggiran kota, bernama Susan Carpenter diperankan Naomi Watts. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Susan membesarkan 2 anak laki-laki sendirian. Peter berusia 8 tahun, dan Henry alias Jaeden Lieberher yang usianya 11 tahun. Henry menaruh curiga pada tetangganya yang hidup dengan anak tirinya, Christina diperankan Maddie Ziegler. Henry si jenius cilik mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan teman sekelasnya, Christina, yang mendapat perlakuan buruk dari sang ayah tiri. Semua caranya tertuang dalam buku merah miliknya, yang kemudian disebut dengan The Book of Henry. Film drama garapan sutradara Colin Trevorrow ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Luz alias Kelvin Harrison Jr. adalah anak adopsi dokter anak bernama Amy diperankan Naomi Watts, dan pengacara Peter alias Tim Roth. Luz adalah siswa berprestasi dan kini akan segera lulus dari sekolah menengahnya. Guru sejarah dunia bernama Harriet diperankan Octavia Spencer, tertarik terhadap kecerdasan yang dimiliki Luz. Namun, saat menerima esai yang diberikan oleh Luz yang diambil dari sudut pandang seorang revolusioner, dia merasa khawatir. Luz menulis tentang Frantz Fanon, seorang filsuf yang mengatakan kadang-kadang kekerasan itu diperlukan untuk melawan kolonialisme. Karena esai tersebut, masalah pun mulai datang menghampiri Luz. Film drama garapan sutradara Julius Onah ini mendapat rating 6,6 di IMDb. The Wolf Hour. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita dalam menghadapi rasa takutnya. Jun Lee diperankan Naomi Watts, memilih meninggalkan kehidupan lamanya dan mengasingkan diri di sebuah apartemen kumuh di New York. Setelah mendulang kesuksesan besar melalui novel pertamanya, karir Jun justru semakin terpuruk. Ia kesulitan menyelesaikan novel keduanya, dan kesehatan mental sang penulis pun kian memburuk. Bersamaan dengan situasi kota New York yang semakin tidak aman, Jun memilih untuk sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Tak berhenti sampai di situ, kekhawatirannya memuncak saat pembunuh berantai Son of Sam dikabarkan buron. It's like someone is genuinely trying to scare me. Film thriller psikologi garapan sutradara Alistair Banks Griffin ini mendapat rating 4,9 di IMDb. Boss Level. Film ini berkisah tentang pensiunan agen pasukan khusus Roy Pulver alias Frank Grillo, yang tidak tahu mengapa hari mimpi terburuknya terus berulang dalam lingkaran waktu yang tampaknya tak berujung. Dimulai dari seorang pria yang mencoba untuk menebas lehernya saat dia bangun, tembakan senapan otomatis dari helikopter, membajak mobil sport, hingga bertemu dengan mantannya, Gemma Wells diperankan Naomi Watts.
Perlahan-lahan dia mencari cara untuk ke next level, dan itu semua berhubungan dengan penemuan Gemma. I've been waiting for this for a long time. Film aksi fiksi garapan sutradara Joe Carnahan ini mendapat rating 6,8 di IMDb. Penguin Bloom. Samantha Bloom diperankan Naomi Watts, bersama suami dan ketiga putranya, meninggalkan rumah mereka di Australia untuk berlibur di Thailand. Saat sedang menikmati pemandangan, Sam terjatuh dari atap, menyebabkan tulang belakang Sam patah di 2 tempat. Lumpuh dari bagian dada ke bawah, Sam yang sepanjang hidupnya menyukai aktivitas di alam terbuka, berselancar dan melancong, tenggelam dalam depresi selama berbulan-bulan. Sam akhirnya menemukan harapan dan tujuan dalam cinta keluarganya, dan dalam diri seekor burung, melalui perjalanan menuju pemulihannya sendiri. Film drama garapan sutradara Glendin Ifin ini mendapat rating 6,8 di IMDb. The Desperate Hour. Film ini mengikuti kisah Amy Carr diperankan Naomi Watts, seorang ibu yang baru saja bercerai, dan berusaha memulihkan kehidupan putri kecil serta putra remajanya. Saat sedang jogging di hutan Lakewood, ia menemukan kotanya dilanda kekacauan. Ternyata sedang terjadi bencana teror penembakan di sekolah putranya. Berjalan kaki di hutan lebat dengan jarak begitu jauh, Amy mati-matian berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan putranya. I'm coming to get you, honey. Film drama thriller yang menegangkan garapan sutradara Philip Noyce ini mendapat rating 4,8 di IMDb. Good Night Mommy. Film ini menceritakan tentang 2 saudara laki-laki yaitu Elias dan Lucas, yang curiga bahwa ibu mereka diperankan Naomi Watts, telah ditukar dengan seorang penyamar, pasca operasi plastik. Dad didn't say anything. Elias dan Lucas juga merasa terganggu dengan penampilan ibunya yang memakai perban di seluruh wajahnya. Kedua saudara tersebut langsung merasakan ada yang aneh mengenai ibu mereka. Setelah melihat foto ibu mereka yang mempunyai mata berwarna hijau, dan ibunya sekarang mempunyai mata berwarna biru, mereka mulai bertanya-tanya, apakah yang tinggal bersama mereka saat ini adalah ibu mereka. Film psikologi thriller garapan sutradara Matt Sobel ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Infinite Storm. Film ini mengisahkan seorang pendaki gunung bernama Pam Bells diperankan Naomi Watts. Ketika sedang asyik-asyiknya mendaki Gunung Washington, tiba-tiba terjadi badai salju yang hebat. Di tengah badai, Pam bertemu dengan John alias Neely Howell, seorang pria yang tampak sekarat dan bertingkah aneh. What's your name? John, I'm gonna call you. Akhirnya mereka berdua berusaha turun gunung dan mencari tempat aman. Dalam perjalanan menuruni gunung, banyak rintangan yang harus dilewati oleh mereka berdua. Film drama petualangan yang diangkat dari kisah nyata garapan sutradara Malgorzata Sosumowska ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.